Budaya. Berjumpa lagi dengan saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita segera memasuki tahun baru Imlek, yaitu tahun Macan Air pada tanggal 1 Februari nanti. Tentu harapan untuk tahun baru ini besar. Harapan kita cukup menggebu-gebu di tahun mendatang. Karena tahun-tahun lalu, yaitu tahun kerbau, sebelumnya itu kita mengalami masalah yang sangat besar. Pandemi misalnya tidak selesai, lalu urusan yang berhubungan dengan penyakit itu membuat dampak yang demikian merusak. Keluarga tercerai-berai, ekonomi rusak. Belum lagi misalnya kegiatan keorganisasian dan keagamaan ini juga berantakan. Ya, bersyukurlah kita masih bisa bertahan melalui teknologi, melalui loyalitas kita, dan melalui kebersamaan kita. Itu yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Nah, apa yang biasanya dilakukan orang-orang menjelang tahun baru Imlek ini? Ya, biasanya untuk memperoleh harapan yang lebih besar, orang-orang pergi ke tukang kuamnya, tukang ramal, pergi ke kelenteng, pergi ke tempat-tempat rumah ibadah yang menurut mereka akan membuat nasibnya berubah dengan cara yang praktis, dengan cara yang sederhana. Lalu mereka memperoleh apa yang mereka mau. Misalnya yang kerja pengen gajinya naik, atau jabatannya meningkat. Istri-istri pengen suaminya kaya raya, pengen dagangannya laris. Yang belum punya pasangan pengen dapat istri, dapat suami. Yang belum dapat kerjaan pengen dapat kerjaan. Pokoknya semuanya berorientasi pada materi. Semua berorientasi pada materi, karena materi memang sekarang sangat menggoda. Dan jangan lupa juga, kehidupan ini memang membuat kita menjadi hedonis. Kita suka misalnya pada hal-hal yang menyenangkan. Kita suka mobil mewah, rumah mewah, wisata mewah, semua yang mewah. Biasanya orang datang bawa mobil, yang kita perhatiin mobil apa dia. Kalau nanti sudah masuk, bajunya merek apa, sepatunya merek apa. Wih, keren. Kan pengennya begitu. Hedonisme ini sebetulnya tidak cocok dengan semangat yang diajarkan oleh guru agung kita. Guru agung kita bahkan meninggalkan istana-istananya untuk bertapa di Bodh Gaya, di bawah pohon Bodhi. Artinya beliau memilih kehidupan yang asketis. Lalu mengapa kita pada awal tahun begini atau menjelang tahun baru ini kita pergi ke kelenteng? Karena kita masih meyakini ajaran nenek moyang kita. Kita takut kena ciong atau kena masalah. Nah, ini ciong ini bukan hanya di kalangan Buddhis atau di kalangan orang keturunan Tionghoa saja. Orang Jawa juga mengenal ciong. Misalnya apa yang mereka lakukan dengan ruatan ontang-anting, ruatan ini, ruatan itu. Nah, ruatan itu juga bentuk ciswa atau kias, atau kalau bahasa Mandarinnya juga disebut cie. Cie itu menghilangkan hal-hal yang buruk. Nah, orang Tionghoa, saya ingat waktu saya kecil, nenek saya kalau sudah mau menjelang tahun baru ini, biasanya itu
di depan pintu itu kan ada kaca pakwa itu. Nah, kaca itu diturunkan, dibersihkan, lalu hu-nya diganti dengan hu yang baru. Dan itu kan semua didapat dari tukang kuamnya atau dari kelenteng. Nah, nanti mereka akan lihat sio ini, ciong ini, sio itu, ciong itu. Biasanya kalau sio macan ini, nah maka yang ciong itu yang umurnya berselisih 3, 6, 9, dan 12. Atau sionya itu sendiri. Seperti saya nih, sio macan, saya ciong. Kan 12. Nah, atau kelipatannya. Nah, ciong itu diukur dengan begitu. Lalu diperhitungkan enggak berapa karma baik kita? Oh enggak, itu enggak. Nah, lalu konsep ini bisa sejalan enggak dengan pemikiran Buddhis? Oh sama sekali enggak. Kita meyakini misalnya kita lahir dari karma kita terlindung oleh karma kita berhubungan dengan karma kita. Lalu persoalan ciong-ciongan ini gimana? Oh enggak ada. Gak ada kaitan. Ciong-ciong ini lebih berhubungan dengan faktor-faktor ekonomi atau faktor-faktor material. Nah, tukang kuamnya punya kepentingan untuk meramal. Ciong apa. Karena dari situ dia dapat uang. Nah, lalu yang menjual aksesorisnya juga punya kepentingan agar dagangannya laku. Nah, ini semua berkelindan satu dengan yang lain. Berkelindan, bercampur baur satu dengan yang lain. Sehingga apa yang bercampur baur itu kepentingan ekonomi, kepentingan mereka untuk dagang dengan ketakutan kita. Sehingga setiap tahun jualan ketakutan ini laku. Dan ini bukan fenomena khusus umat Buddha, juga berlaku di agama-agama lain. Nah, tetapi khusus untuk perayaan Imlek ini kita cerita dari sudut umat Buddha. Lalu perlu nggak kita melakukan hal-hal seperti itu? Ya, menurut saya sih suatu hal yang tidak penting, tidak perlu. Bagaimana mungkin misalnya kita dapat menjamin kita tidak akan celaka? Bagaimana mungkin kita dapat menjamin dengan melakukan ritual-ritual yang diatur oleh orang-orang kelenteng itu kita akan selamat? Bagaimana mungkin kita akan menjamin kita tidak akan kena, yang gampang aja deh, tidak kena Omikron, virus pandemi ini. Kalau nggak mau kena Omikron ya pakai prokes, vaksin, oh itu kan jelas. Ya, tentu kita juga sebagai umat beragama, ya kita mohon perlindungan dari Buddha Dharma Sangha, dari Kuan Im, dari baik saja guru Buddha misalnya. Nah, kita mohon perlindungan, tetapi prokes harus dijalankan. Bukan berarti kita setelah kita sembahyang, setelah kita liamkeng, lalu kita merasa kita yang paling hebat dan paling dapat terlindungi. Ya lalu kita melanggar semua prokes yang berlaku. Nah, itu kebodohan namanya. Nah, ciong sendiri juga macam-macam. Ada yang ciong ukui, 5 setan. Ada yang ciong anjing langit, tenko. Ada yang ciong tai sui. Nah, yang paling berat ini Tai Sui. Tai Sui San, Dewa Tai Sui. Ada yang ciong lagi apa tadi ya? Sudah 3 ya. Paifu atau macan putih. Jadi ada 4 dewa-dewa jahat atau dewa-dewa sial ini. Nah, saya waktu kecil paling senang melihat bagaimana ritual yang dilakukan untuk penyembahan dewa Tai Sui ini atau dewa yang membawa sial ini. Kalau kita pergi ke kelenteng, biasanya ada patungnya atau rupangnya itu. Tangannya biasa mengepal ke atas, kakinya itu seperti hendak
menyepak atau mengenai sesuatu. Nah, orang keturunan Tionghoa itu berpikir sangat praktis. Supaya dia tidak memukul kita, supaya dia tidak menendang kita, caranya gampang. Tangannya yang naik ke atas itu, kita kasih uang. Sehingga waktu dia memukul, dia ngelihat uang. Nah, nggak jadi deh. Nah, lalu kakinya yang hendak menendang kita itu, kita ganjel pakai duit. Sehingga dia nggak bisa menendang. Nah, apa dengan cara itu kita bisa selamat? Ini kan namanya akal-akalan. Tapi inilah ritual yang ternyata laku, yang diyakini teman-teman kita. Baik yang Buddhis maupun yang non-Buddhis. Bahkan sekarang yang tidak ada unsur Tionghoanya, banyak yang melakukan itu. Mereka yang penting selamat, katanya, saya nggak mau tahu. Ya itulah yang terjadi. Budaya Tionghoa ini memang luar biasa pengaruhnya. Ini kan berasal dari ribuan tahun, dari dinasti ke dinasti. Lalu sekarang kekuatan ekonomi China juga luar biasa. Sehingga dengan demikian kita harus berpikir dengan objektif. Kita harus berpikir dengan tenang. Kita harus berpikir dengan bijaksana. Apakah tradisi-tradisi ini masih perlu kita pertahankan? Sebagai seorang Buddhis, saya menyatakan tidak. Nah, kalau saudara mau melakukan, silakan saja. Tapi tidak dijamin hasilnya. Berlindunglah pada karma sendiri. Itu perlindungan terbaik. Jadi, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang kita dapat lakukan. Demikian dari saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Kyong Hi Fat Chai.